Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Agung Guritno, guru matematika SMA Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Kali ini masih membahas matematika wajib, aljabar untuk KD matriks yang kita ajarkan di kelas 11 semester 1. Selamat mengikuti. Matriks. Matriks adalah susunan dari objek atau elemen yang tersusun dalam bentuk baris kolom dan terletak di antara dua kurung. Notasi ini merupakan bentuk umum dari suatu matriks. Yang ditulis mendatar disebut dengan baris. Baris pertama, baris kedua, dan seterusnya sampai pada baris ke I. Sedangkan yang ditulis secara vertikal disebut dengan kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom sampai ke J. A21 merupakan elemen matriks A yang terletak pada baris kedua kolom ke-1. Baris kedua kolom 1, baris pertama, baris kedua kolom 1 berarti ini. Paham ya? Contoh 2. A12 merupakan elemen matriks A yang terletak pada baris ke-1 kolom kedua. Baris ke-1 kolom kedua. Berarti elemennya adalah ini. Paham ya? A I kali J merupakan matriks A tersusun atas baris sebanyak I dan kolom sebanyak J. Contoh, A 2 kali 3. Artinya, matriks A tersebut tersusun atas baris sebanyak 2 baris dan kolom sebanyak 3 kolom. Sedangkan A 2 kali 3 boleh dibaca matriks A berordo 2 kali 3. Paham anak sekalian? Oke. Jenis matriks. Jenis matriks bisa berdasarkan ordonya atau elemennya. Yang pertama adalah matriks kolom, yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu kolom, walaupun barisnya lebih dari satu. Yang kedua, matriks baris, yaitu matriks yang tersusun hanya satu baris, walaupun kolomnya sebanyak 4. Matriks persegi adalah suatu matriks jika banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Banyaknya baris ada 3 dan banyaknya kolom juga ada 3. Sehingga ordo matriksnya adalah 3 kali 3. Matriks diagonal adalah suatu matriks persegi yang elemen-elemennya adalah 0 kecuali diagonal utamanya tidak sama dengan 0. Yang kelima, matriks segitiga atas adalah matriks persegi di mana elemen-elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Yang keenam adalah matriks identitas. Adalah matriks persegi dengan semua elemen-elemennya sama dengan 0 kecuali pada diagonal utamanya, yaitu sama dengan 1. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini adalah matriks identitas ordo 3 kali 3. Sedangkan ini adalah matriks identitas ordo 2 kali 2. Lanjut. Matriks transpos. Matriks transpos adalah matriks baru yang diperoleh dengan mengubah susunan baris menjadi kolom atau matriks sebaliknya,
yaitu kolom menjadi baris dari matriks lama. Contoh, matriks M adalah 7, 1, 5, 7, 4, 2. Maka transpos matriks M adalah 7, 5, 4, 1, 7, 2. Kita perhatikan barisnya. Yang pertama adalah 7, 1 menjadi kolom 7, 1. 5, 7 baris menjadi kolom 5, 7. 4, 2 baris menjadi 4, 2 kolom. Kolom pertama 7, 5, 4 menjadi baris pertama 7, 5, 4 dan seterusnya. Paham anak sekalian? Lanjut. Kesamaan matriks. Matriks A dan matriks B dikatakan sama jika dan hanya jika keduanya mempunyai ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletak bernilai sama. Contoh, matriks A sama dengan 2A, B ditambah C, negatif B, A ditambah B ditambah 2C, sedangkan matriks B sama dengan 6, A ditambah 2B, 2C, 3. Jika matriks A sama dengan matriks B, tentukan nilai A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Kita cari matriks A sama dengan matriks B. Kita perbandingkan matriks A dan matriks B. Dikatakan sama jika elemen-elemen yang seletak sama. Berarti 2A sama dengan 6. B ditambah C sama dengan A ditambah 2B. Dan seterusnya. Kita bahas satu persatu. 2A sama dengan 6. A-nya sama dengan 3. Yang kedua, negatif B sama dengan 2C. Maka B sama dengan negatif 2C. B ditambah C sama dengan A ditambah 2B. B tambah C sama dengan A ditambah 2B. Sehingga menjadi, karena B-nya kita tahu negatif 2C dan A-nya sama dengan 3, kita masukkan 3 dikurangi 2C dikurangi C sama dengan 0, sehingga diperoleh C sama dengan 1. Kemudian A ditambah B ditambah 2C sama dengan 3. A tambah B tambah 2C sama dengan 3. Sehingga diperoleh B sama dengan 2. Maka A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 3 kuadrat. A-nya 3 ditambah negatif 2 dikuadratkan karena B-nya negatif 2 dan ditambah 1 kuadrat karena C-nya sama dengan 1. Diperoleh 9 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 14. Paham anak sekalian? Oke. Operasi aljabar matriks. 1. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Matriks A dan matriks B dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika dan hanya jika keduanya mempunyai ordo yang sama dan operasi penjumlahan atau pengurangannya dilakukan pada elemen-elemen yang seletak. Contoh, matriks A, matriks B, dan matriks C. Yang menjadi masalah adalah tentukan matriks dari hasil penjumlahan A ditambah C. Kedua, hasil penjumlahan dari A ditambah B.
Yang ketiga, matriks B dikurangi matriks D. Kita jawab. Yang pertama, matriks A ditambah matriks C. Kita lihat ordonya. Matriks A ordonya 3 kali 2. Dan matriks C 3 kali 2. Artinya, matriks A mempunyai 3 baris. 1, 2, 3. Dan mempunyai 2 kolom. 1, 2. Demikian halnya pada matriks C. 1, 2, 3. Dan kolomnya 1, 2. Karena ordonya sama, berarti kedua matriks dapat dijumlahkan. Matriks A ditambah matriks B. Maka penjumlahannya pada elemen-elemen yang seletak. 3 seletak dengan 2. Berarti 3 ditambah 2. 4 seletak dengan 1. Berarti 4 tambah 1. Dan seterusnya. Sehingga diperoleh 5, 5, 4, negatif 2, negatif 4, dan 4. Paham, anak-anak sekalian? Kita lanjut. Sekarang kita bahas soal nomor 2, yaitu matriks A ditambah matriks B. Matriks A ordonya 3 kali 2. Sedangkan matriks B 2 kali 3. Terlihat bahwa kedua ordo dari matriks tidak sama. Matriks A 3 kali 2, 3 baris dan 2 kolom. Sedangkan matriks B 2 baris, 3 kolom. Sehingga tidak dapat dijumlahkan karena ordo kedua matriks tidak sama. Paham ya? Berikutnya. Matriks B ordo 2 kali 3 dikurangi matriks D 2 kali 3. Kita lihat ordonya sama. Artinya matriks B bisa dikurangi dengan matriks D. Kita aplikasikan. Ordonya sama, sehingga operasi pengurangan dilakukan pada elemen-elemen yang seletak. 2 seletak dengan 7, berarti 2 dikurangi 7. 1 seletak dengan 4, berarti 1 dikurangi 4. 3 seletak dengan 1, berarti 3 dikurangi 1. Demikian dilakukan dengan elemen-elemen yang lain. Sehingga diperoleh 2 dikurangi 7 sama dengan negatif 5. 1 dikurangi 4, negatif 3. 3 dikurangi 1, 2. 2 kurangi 8, negatif 6. 4 dikurangi 0, 4. Dan 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Paham anak sekalian? Jadi dua matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika gimana? Keduanya mempunyai ordo yang sama dan operasi penjumlahan atau pengurangannya dilakukan pada elemen-elemen yang seletak. Paham? Oke, kita lanjutkan. Kita masuk pada operasi yang ketiga, yaitu perkalian matriks dengan bilangan real yang merupakan penjumlahan berulang. Contoh, matriks A 2, 4, 5, 7, negatif 3, dan 1. Kemudian kita disuruh mencari matriks 3A. Dapat kita cari dengan A ditambah A ditambah A. Sehingga menjadi matriks A ditambah matriks A ditambah matriks A. Kemudian operasinya dilakukan pada elemen-elemen yang seletak. 2, 2, 2. 2 tambah 2 tambah 2. 4 seletak dengan 4. Kemudian 4 tambah 4 tambah 4. Demikian halnya dengan elemen-elemen yang lain. Sehingga diperoleh matriks penjumlahan macam ini.
Kemudian dari 2 ditambah 2 ditambah 2 itu sama dengan 3 kali 2. 4 ditambah 4 ditambah 4 itu sama dengan 3 kali 4. Dan pada elemen-elemen yang lain. Sehingga diperoleh 6, 12, 15, 21, negatif 9, dan 1. Hasil operasi ini dapat dilakukan dengan angka 3-nya ini kita keluarkan. Sehingga menjadi 3 dikalikan matriks A atau 3 kali A. 3A dapat dicari dengan 3 dikalikan matriks A. Sehingga menjadi 6, 12, 15, 21, negatif 9, dan 1. Kesimpulannya, jika matriks A adalah suatu matriks dan K adalah bilangan real, maka K dikalikan matriks A adalah suatu matriks baru di mana elemen-elemennya diperoleh dari hasil perkalian bilangan real tersebut dengan elemen-elemen matriks A. Paham anak sekalian? Lanjut. Sifat-sifat perkalian bilangan real dengan matriks. Dimisalkan P dan Q adalah bilangan real. A dan B adalah matriks-matriks yang berordo M kali N. Maka, perkalian bilangan real dengan matriks tersebut memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. P ditambah Q dikalikan A sama dengan P kali A ditambah Q kali A. Yang kedua, P dikalikan A plus B sama dengan P kali A ditambah P kali B. Yang ketiga, P dikalikan QA sama dengan P kali Q baru dikalikan A. Yang keempat, 1 dikalikan A sama dengan A, sifat identitas. Yang kelima, negatif 1 dikalikan A sama dengan negatif A. Kita buktikan. Nomor 1. P ditambah Q dikalikan A sama dengan P kali A ditambah Q kalikan A. Kita misalkan P-nya 2, Q-nya 3, dan A-nya adalah ini. Sehingga menjadi 2 dikalikan 3, 4, 5, 1. Ditambah 3 dikalikan 3, 4, 5, 1. Kemudian, langkah pertama, 2 tambah 3 kita jumlahkan dulu. Sedangkan yang kedua adalah ini kita kalikan dulu. Sehingga menjadi 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 4 sama dengan 8. 2 kali 5 sama dengan 10. 2 kali 1 sama dengan 2. Demikian halnya untuk yang 3. Sehingga diperoleh 3 kali 5 sama dengan 15. 5 kali 4 sama dengan 20. 5 kali 5 sama dengan 25. Dan 5 kali 1 sama dengan 5. Untuk penjumlahannya, 6 tambah 9, 15. 8 tambah 12 sama dengan 20. 10 tambah 15 sama dengan 25. Dan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Diperoleh hasil yang sama. Kesimpulannya, P ditambah Q dikalikan A, hasilnya sama dengan P dikalikan A, ditambah Q dikalikan A. Paham? Oke. Kita lanjutkan pada sifat yang kedua, yaitu P dikalikan A plus B sama dengan P kali A, ditambah P kali B. Ini merupakan sifat apa? Distribusi atau distributif perkalian terhadap penjumlahan.
Kita misalkan P-nya adalah 3 dan A-nya adalah 2, 5, 1, 3. Dan B-nya adalah 1, 2, 3, 6. Kemudian kita distribusikan P-nya terhadap penjumlahan sehingga menjadi 3 dikalikan matriks A, 3 dikalikan matriks B. Ruas kiri, kedua matriks kita jumlahkan dulu. Ingat, bagaimana cara menjumlahkannya? Ordo sama dan pada elemen-elemen yang seletak. Ordonya sama. 2 seletak dengan 1. 3. 5 seletak dengan 2. 7. 1 dengan 3. 4. 3 dengan 6. 9. Hasil jumlahnya adalah 3, 7, 4, 9. Sedangkan ruas kanan kita kalikan dengan bilangan real sehingga menjadi 6, 15, 3, 9, 3, 6, 9, 18 dari perkalian bilangan real terhadap matriksnya. Hasilnya 3 kali 3, 9, 3 kali 7, 21, 3 kali 4, 12, 3 kali 9, 27. Dan hasil penjumlahannya 6 tambah 3, 9, 15 tambah 6, 21, 3 dengan 9, 12, dan 9 tambah 18 sama dengan 27. Kesimpulannya, pada perkalian bilangan real dengan matriks berlaku sifat distributif. Yang ketiga, P dikalikan QA sama dengan P kali Q baru dikalikan dengan matriksnya A. Sifat apa ini? Asosiatif. Kita perhatikan. 3 dikalikan 2 dikalikan matriksnya 2, 4, 5, 1 sama dengan 3 kalikan 2 dikalikan dengan matriksnya 2, 4, 5, 1. Kita lihat hasilnya. Yang dalam kita kalikan dulu sehingga menjadi 4, 8, 10, 2. Kemudian yang ruas kanan bilangan realnya kita kalikan dulu yaitu menjadi 6. Hasilnya adalah 3 kali 4, 12, 3 kali 8, 24, 3 kali 10, 30, dan 3 kali 2 sama dengan 6. Sedangkan ruas kanannya kita kalikan 12, 24, 30, dan 6. Kita bandingkan. Sama. Berarti perkalian bilangan real dengan matriks berlaku sifat asosiatif. Sifat yang keempat, 1 dikalikan A sama dengan A. Sifat apa ini? Identitas. Oke. Nih, hasilnya langsung kita kalikan, yaitu 6, 1 kali 4, 4, 1 kali 5, 5, dan seterusnya, sehingga menghasilkan 6, 4, 5, 3, 2, 7, sama dengan matriks A. Kemudian sifat yang kelima adalah negatif 1 dikalikan A sama dengan negatif A. Kita kalikan. Nah, ketemunya adalah dari A-nya 7, 1, 2, 3, 5, 4 dikalikan dengan negatif 1, maka sama dengan negatif 7, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 5, dan negatif 4. Ini adalah merupakan apa? Negatif matriks A. Demikian. Paham ya? Kita lanjut. Setelah kalian mempelajari materi di atas tadi dan memahaminya, kalian saya kasih tugas. Kemudian tugas Anda kerjakan, dikirim
di Google Classroom di kelas kalian dengan kode yang sudah saya bagikan. Kita perhatikan soalnya. Soal 1 yang ditanyakan adalah tentukan matriks B transpose. B, tentukan nilai X dan Y jika A sama dengan matriks B transpose. Yang kedua, soalnya macam ini. Yang ditanyakan adalah hampir sama. Tentukan matriks A transpose. B, tentukan X dan Y jika A transpose sama dengan B. Soal yang ketiga, diketahui, Anda baca sendiri. Pertanyaannya adalah tentukan P, Q, R, dan S jika yang pertama A ditambah B sama dengan C. Yang A dikurangi B sama dengan C transpose. Berarti ini PQRS-nya sendiri, ini juga sendiri. Yang keempat, diketahui matriks A, B, dan C. Yang ditanyakan adalah tentukan matriks 3A ditambah 2B dikurangi 4C. Paham ya? Dikerjakan, jangan lupa dikirim ke Google Classroom kelas kalian. Oke. Demikianlah pembelajaran matematika hari ini. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya doakan semoga ilmu kalian bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dan barokah. Namun, bagi Anda yang belum subscribe, saya tetap mengharapkan Anda segera subscribe. Dan jangan lupa like dan share. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.